Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 3 Soleh-Soleha. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran ketiga ya. Hari Jumat 23 Oktober 2020. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita ucapkan dulu basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan buku LKS, juga buku tematik tulisnya, pensil serta penghapusnya. Karena di pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari matematika yang harus Ananda tulis di buku tulis ya. Nah, sudah siapkah? Dan mudah-mudahan Ananda semua masih semangat dalam pembelajaran jarak jauh ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini di pembelajaran ketiga. Yuk kita buka halaman 38 LKS-nya. Di sini di pembelajaran ketiga ini kita masih membahas tentang sifat-sifat tentang benda ya. Sifat-sifat benda itu kan, benda itu ada benda padat, benda cair, benda gas ya. Dan di sini Ananda semua harus menuliskan sifat-sifatnya ya. Nah, untuk aktivitas 1, lengkapilah tabel berikut terkait sifat-sifat bahan yang dimiliki oleh benda-benda di bawah ini. Di sini ada 5 benda. Bendanya itu ada buku tulis, ada kapur tulis, ada udara di dalam balon, ada meja kayu, dan ada santan. Nah, tugas Ananda semua yaitu menuliskan sifat-sifatnya. Sifat buku tulis itu bagaimana? Sifat kapur tulis itu bagaimana? Sifat udara yang ada di dalam balon itu bagaimana? Dan sifat meja kayu bagaimana? Juga sifat santan itu bagaimana ya? Itu adalah tugas Ananda di rumah untuk aktivitas 1. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas 2. Aktivitas 2 di sini ada gambar. Ada gambar botol, ember, juga pasir, dan ada seorang anak sedang memasukkan pasir ke dalam botol, juga memasukkan pasir ke dalam ember. Nah, di sini tuliskan kesimpulan tentang sifat-sifat pasir berdasarkan ilustrasi di atas ya. Sekarang kita harus ketahui dulu, pasir itu benda apa? Pasir itu adalah benda padat, tapi bentuknya halus ya. Bentuknya halus, sangat lembut ya. Nah, jika pasir, lihat gambar yang kedua, jika pasir itu dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Berarti pasir itu sifatnya menempati ruang ya. Dan gambar yang ketiga juga ada anak yang sedang memasukkan pasir ke dalam ember. Nah, jika pasir dimasukkan ke dalam ember, maka bentuknya akan seperti ember. Berarti pasir menempati ruang ya. Yang pertama adalah kesimpulan sifat pasir berdasarkan ilustrasi di atas adalah menempati ruang ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di bawahnya ada gambar kelereng ya. Ada juga anak yang sedang memasukkan kelereng ke dalam gelas, juga gambar anak memasukkan kelereng ke dalam toples. Nah, tuliskan kesimpulan sifat-sifat kelereng berdasarkan ilustrasi di atas. Kelereng adalah benda padat sama seperti pasir, namun bentuknya berbeda. Kalau pasir itu bentuknya kecil-kecil, lembut ya. Kalau kelereng bentuknya besar-besar. Nah, lihat ada gambar yang pertama, yaitu anak memasukkan kelereng ke dalam gelas. Kelereng dimasukkan ke dalam gelas itu akan menempati ruang, karena semua benda itu menempati ruang dan memiliki volume ya. Kemudian gambar yang kedua adalah anak memasukkan kelereng ke dalam toples. Maka sama itu juga, kelereng menempati ruang di dalam toples. Hanya ada sedikit ruang-ruang kosong yang diisi oleh gas atau udara. Jadi kesimpulan nomor 2, sifat-sifat kelereng berdasarkan ilustrasi di atas adalah
menempati ruang, walaupun kelereng itu benda padat. Jadi setiap benda akan menempati ruang karena setiap benda juga memiliki volume. Nah, itu adalah pembahasan untuk aktivitas 2 ya. Sekarang kita lanjut ke aktivitas 3. Aktivitas 3 dan aktivitas 4 di sini masuk ke pembelajaran matematika. Tapi ibu tidak akan menggunakan pembelajaran yang ada di LKS karena yang di LKS ini sudah hitungan satuan berat ya. Satuan berat itu belum kita pelajari. Kita masih mempelajari satuan panjang. Nah, untuk aktivitas 3 dan 4 tidak usah dikerjakan. Kita ganti soalnya dengan gambar atau dengan soal-soal yang nanti ibu tampilkan di layar videonya ya. Nah, ibu akan tampilkan di layar videonya. Silahkan Ananda semua dilihat tampilan yang ada di videonya. Nah, soalnya ada 5 soal. 5 soal itu terdiri dari soal cerita tentang hitungan satuan panjang. Nah, ibu akan menjelaskan nomor 1 ya. Kita isi bersama nomor 1. Nomor 1, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, Ananda semua hanya menuliskan di buku tulis nomor 1. Diketahuinya apa? Diketahuinya yaitu jarak yang akan ditempuhnya 350 meter. Kemudian Beni baru menempuh 200 meter. Sekarang yang ditanyanya adalah berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni ke garis akhir. Nah, jadi di bawahnya jawabnya itu jarak yang akan ditempuh Beni itu 350, sedangkan Beni baru menempuh 200 meter, berarti caranya dikurangi ya. 350 dikurangi 200 dan hasilnya yaitu 150. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan Ananda kerjakan di buku tulis. Tidak usah ditulis soalnya. Hanya yang perlu ditulis adalah diketahuinya apa, ditanyanya apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana ya. Itu untuk soal pembelajaran matematika nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1-nya sudah kita kerjakan tadi bersama. Sekarang Ananda mengerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Itu adalah tugas Ananda di rumah. Dan sekarang kita lanjut ke aktivitas 5. Aktivitas 5 ini yaitu tentang SBDP. Di sini di aktivitas 5 ada sebuah lagu kupu-kupu. Nah, silahkan Ananda semua menonton videonya dan menirukan gerakan yang ada di dalam video lagu kupu-kupunya ya. Tirukan di rumah, tapi tidak usah dipoto, tidak usah di video, dan tidak usah juga dikumpulkan ya. Hanya menirukan saja di rumah. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Tugas Ananda
Anda semua tadi, yaitu aktivitas 1 juga tugas matematika yang harus ditulis di buku tulis nomor 2 sampai nomor 5 ya. Dan jangan lupa seperti biasa tugasnya dikumpulkan di Edmodo. Ibu tunggu sampai pukul 8 malam ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, juga dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing melalui aplikasi Edmodo sampai pukul 8 malam. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.